Banyak orang yang berpikir kalau arti menjadi kaya adalah punya uang yang sangat banyak di rekening, mobil yang mewah, dan juga rumah yang sangat megah. Nah, ini memang bisa jadi betul, tapi bukan satu-satunya kebenaran. Karena ada banyak perspektif tentang uang, dan walaupun kelihatannya bertentangan, bisa jadi semuanya itu benar. Jadi, keep open-minded dan langsung aja kita mulai chapter yang pertama, I will teach you to be rich. Nah, pertama-tama aku pengen teman-teman perhatikan gambar berikut, di mana ada orang yang melihat dari sebelah kiri kalau objeknya itu berbentuk lingkaran, yang mana itu betul, dan kalau kita lihat dari sebelah kanan, ada objeknya itu berbentuk kotak, dan itu juga betul. Lalu, kalau kita melihat sebuah angka, kita bisa sebut ini 6 atau 9, tergantung dari mana kita melihatnya, dan keduanya itu betul. Jadi, yang namanya kebenaran itu kadang nggak absolut dan bisa jadi sangat berbeda tergantung perspektifnya. Dan pada video kali ini, aku akan bagi satu pandangan yang sangat menarik tentang uang dari Ramit Sethi, author dari buku I Will Teach You to Be Rich. Ramit mengatakan bahwa kaya itu bukan hanya soal tentang uang, melainkan tentang bagaimana kita bisa hidup sesuai mimpi, tanpa rasa bersalah saat belanja, dan tanpa stres mikirin uang untuk hidup dari bulan ke bulan. Dan yang paling aku suka, untuk menjadi kaya, Ramit nggak nyuruh kita untuk hemat mati-matian. Bahkan dia bilang, jangan stop beli kopi karena itu sangatlah konyol. Kita harus fokus kepada big wins. Jadi, kalau kita udah bekerja sangat keras, tapi kita masih bingung, kok uang tabungan itu masih belum bertambah? Atau mungkin uang kita itu udah habis sebelum akhir bulan? Nah, buku Ramit Sethi ini yang berjudul I Will Teach You to Be Rich bisa jadi wake up call bagi kita semua. Chapter 2, Mindset dan Rich Life. Kamu bisa jadi orang kaya tanpa harus jadi HNWI, High Net Worth Individual, selama kita ngerti apa arti rich life buat diri kita sendiri. Karena rich life itu sangatlah personal, di mana bagi sebagian orang itu bisa jadi artinya traveling ke luar negeri setiap setahun sekali, tapi bagi yang lain itu bisa jadi sangatlah sederhana. Sesederhana nggak perlu pusing pengeluaran tiap bulan, bisa ajak keluarga makan enak tiap hari, ataupun beli kopi tanpa rasa bersalah. Jadi, rich life itu sangatlah personal. Dan sebelum kita mengartikan apa sih itu rich life, aku memperkenalkan dua mindset, yaitu namanya big wins dan continuous spending plan. Di mana dalam konsep big wins, kita harus mengenal bahwa ada yang namanya kemenangan besar dan ada yang namanya small wins atau kemenangan kecil. Dan dalam beberapa konteks, yang namanya small wins atau kemenangan kecil bisa jadi nggak ada arti sama sekali. Sebagai contoh, tiap hari aku beli kopi either di flash ataupun di fore, dan habisnya sekitar 50.000 sampai 80.000 itu tiap hari. Jadi dalam satu bulan, budgetku untuk beli kopi itu sekitar 1,5 sampai 2,4 juta. Dan kalau kopi itu aku hilangkan, maka aku bisa menghemat sekitar 2,4 juta. Sangatlah banyak. Tapi disinilah yang menarik, karena Ramit bilang hal kayak gini bisa ganggu fokus kita, karena seharusnya kita harus fokus dulu ke big wins. Sebagai contoh, negosiasi naik gaji. Jadi kalau kita sekarang gajinya 10 juta dan bisa naik 20%, artinya naik jadi 12 juta, bukankah hal itu sama aja? Lalu big wins yang kedua adalah milih kartu kredit yang bisa kasih cashback dan juga poin, di mana kita bisa hemat sampai ratusan ribu, bahkan jutaan tiap tahun. Bahkan kita bisa dapat tiket pesawat gratis. Dan big wins yang ketiga adalah mulai investasi rutin sejak kita muda agar nantinya bisa dapat compounding dan menghasilkan cuan sampai ratusan juta, bahkan miliaran. Itu cukup dengan gaji UMR. Jadi intinya di sini Ramit Sethi pengen bilang jangan sampai energi kita itu habis untuk hal-hal kecil. Sedangkan keputusan-keputusan besar itu seringkali kita tinggalkan. Lalu mindset yang kedua, conscious spending plan. Jadi ini agak berbeda dengan budgeting yang tradisional, di mana conscious spending plan itu jauh lebih fleksibel. Dan ini aku pakai banget teman-teman. Jadi mindsetnya itu cukup simple. Pertama-tama pastikan ada uang yang masuk ke investasi dan juga tabungan secara otomatis. Lalu sisanya bisa kita alokasikan untuk bayar kewajiban utama seperti cicilan, sewa, dan juga tagihan.
Dan kalau masih ada sisanya, kita boleh guilt-free spending. Artinya, kalau semua prioritas kita sudah beres, kita bebas pakai uangnya buat hobi, liburan, ataupun gaya hidup. Dan kita bisa menikmati setiap rupiah yang kita habiskan tanpa rasa bersalah, karena ini sudah direncanakan. Chapter 3, strategi mengoptimalkan penggunaan uang. Nah, kalau mindset udah beres, ini saatnya untuk kita ambil action. Dan dua hal yang paling sering bikin kita alami kebocoran uang adalah kartu kredit juga admin bank. Bukan artinya kartu kredit itu jelek ya, tapi cara pakainya yang salah. Makanya aku mau ajarin kalau kartu kredit itu bukanlah musuh, tapi kita bisa jadikan teman selama strateginya tepat. Yang pertama, bayar full payment setiap akhir cycle. Jadi, jangan pernah bayar minimum karena itu bunganya tinggi banget, bahkan bisa lebih daripada pinjol. Jadi, pastikan bayar full payment sampai lunas dan nggak ada utang sama sekali, jadi nggak perlu bayar bunga dan nggak perlu bayar admin kartu kredit. Lalu yang kedua, pilih kartu dengan manfaat. Sebagai contoh, aku punya kartu kredit BCA Singapore Airlines KrisFlyer Visa Signature yang aku bisa pakai untuk mengumpulkan poin dan nantinya bisa ditukar dengan tiket pesawat gratis sampai ke Korea, bahkan sampai ke Eropa. Jadi di sini kita perlu paham kalau kita wajib pakai kartu kredit bukan untuk menambah gaya hidup, melainkan mengubah transaksi dari cash jadi kartu kredit. Dengan begitu, kita bakal dapatkan benefit maksimal tanpa menambah gaya hidup. Lalu boncos yang kedua tadi adalah admin bank. Bayangin kalau tiap bulan kita perlu bayar 20-30 ribu untuk admin bank, maka tiap tahun kita perlu bayar 240 ribu sampai 360 ribu. Kecil-kecil yang nggak berasa. Jadi, kamu bisa hemat dengan mengganti tabungan kamu jadi tabungan bank digital yang tanpa admin, contohnya adalah Cbank dan juga Neobank. Udah gitu, mereka kasih bunga juga lebih tinggi daripada bank konvensional. Jadi, kita untungnya double. Udah nggak perlu bayar admin, bunganya juga lebih tinggi. Dan strategi yang ketiga adalah bangun sistem otomatis. Ramit sangat percaya kalau kunci kita untuk jadi kaya adalah otomasi. Konsep yang sama persis yang diajarkan oleh David Bates dalam bukunya The Automatic Millionaire dan kita udah pernah bahas di video ini, linknya ada di deskripsi. Dan cara kerjanya itu sangatlah simple teman-teman. Begitu uang gaji kita masuk, 10% bisa langsung kita set ke tabungan darurat dan 10% lagi kita set ke tabungan investasi. Lalu yang 80% terserah kamu, yang penting kewajiban sudah terbayar semua. Chapter 4, tutorial nabung falas di OCBC. Nah, jadi buku dari Ramit Sethi yang berjudul I Will Teach You to Be Rich ada beberapa chapter dan nantinya aku akan bahas chapter yang lain di video yang berikutnya. Jadi, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe. Dan oleh karena itu, kita akan langsung praktek caranya nabung falas dan aku pakai platform dari OCBC. Di mana ini aku udah pakai sejak beberapa tahun yang lalu dan aku udah cukup nyaman. Jadi kalau kamu juga tertarik, bisa download pakai link yang ada di deskripsi. Jadi buat kamu yang penasaran, without further ado, langsung aja kita mulai tutorial cara nabung falas di OCBC. Layar handphoneku ada di samping sini. Nah, pertama-tama pastikan kamu harus punya saldo rupiah dulu di tabungan OCBC kamu dan di sini aku punya 1.962.000. Jadi saldonya nggak perlu sampai puluhan juta, nggak perlu sampai ratusan juta, jutaan, bahkan ratusan ribu itu udah cukup. Dan untuk beli, kita scroll ke bawah. Di sini kita akan dikasih beberapa pilihan teman-teman. Ada dolar Amerika, euro, pound sterling, Australian dollar, Hong Kong dollar, dan juga Japanese yen. Nah, pada video kali ini aku akan tunjukkan dulu apa yang sudah kukumpulkan di OCBC. Kita klik finansial. Berikutnya, aku punya total saldo itu 6.927.000. Nah, kok bisa? Tadi kan rupiahnya cuma 2 jutaan. Kok ini saldonya 6,9 juta? Kita klik. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau aku punya rupiah itu 2.962.000, jadi tadi aku top up dulu 1 juta teman-teman supaya bisa praktek. Lalu dolarnya itu 100, Singapura dolar juga 100, dan Australian dollar itu juga 100. Nah, makanya kalau di total-total hampir 7 juta. Dan kalau sudah oke, kita balik ke depan tadi.
Dan kita pilih nih, mau beli yang mana. Pada kesempatan ini, aku beli yang USD, teman-teman. Kita klik, dan berikutnya di sini ada informasi nih. Sisa limit pembelian masih $100.000 atau 1,6 M. Karena limit pembelian bulanan dari bank yang ada di Indonesia itu $100.000, teman-teman. Dan ini rasanya udah lebih dari cukup, karena paling 1 bulan nabung 10 juta aja, itu udah banyak banget. Jadi ini masih jauh lah, tapi ya mungkin kalau teman-teman subscribe semakin banyak nih, aku bisa nabung sebulan $100.000. Ya kita doakan bersama-sama teman-teman. Oke, nah bercandanya udah lewat ya. Kita pada kesempatan ini yang real-real aja kita nabung $100, yang mana kalau dikonversi itu 1.660.000, dan kursnya itu udah ada teman-teman. Teman-teman bisa klik di sini untuk lihat kursnya, dan kalau misalkan udah cocok langsung klik lanjut. Lalu di sini kita isi informasi pembelian, rekening tujuan, keperluan pembelian, dan pesan teman-teman. Kalau misalkan udah cocok, kita klik lanjut. Dan berikutnya kita baca syarat dan ketentuan, kita centang dan klik lanjut lagi. Lalu di sini ada ringkasan transaksi di mana kursnya itu berlaku sekitar 15 detik teman-teman. Kalau kursnya udah cocok, langsung aja kita klik konfirmasi lagi. Berikutnya, untuk transaksi udah berhasil, kita beli ini jam setengah 10 malam teman-teman, hari Minggu. Jadi ini adalah bukti bahwa sistem jual beli falas di OCBC itu bekerja 24 jam 7 hari dan nggak mengenal hari libur teman-teman. Dan yang paling aku suka juga, ini nggak ada admin sama sekali. Jadi teman-teman bisa nabung tanpa dipotong bea apapun. Oke, kita klik kembali. Dan di sini aku mau tunjukkan kalau rupiahku sudah berkurang dari 2.962.000 jadi 1.301.000. Tapi dolarnya bertambah teman-teman, dari $100 jadi $200. Jadi sampai di sini kita udah ngomongin 3 hal ya teman-teman. Yang pertama adalah tentang mindset dan rich life. Dimana jadi kaya nggak ngomongin tentang angka doang. Lalu yang kedua, tentang optimasi uang sehari-hari lewat pemakaian kartu kredit, pemilihan bank, dan menjalankan sistem otomatis. Dan yang ketiga adalah tutorial nabung falas di OCBC yang bisa bantu kita untuk jadi kaya secara otomatis. Dan tenang aja, video ini bakal ada part 2-nya, jadi pastikan kamu klik tombol subscribe, di mana nanti di part 2 kita akan bahas tentang investasi, strategi jangka panjang, sampai skill negosiasi yang bisa bikin kita semakin dekat dengan rich life versi kita sendiri. Jadi jangan lupa subscribe biar kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Oke? Bye!